Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yananda Diki Wijaya, NIM 19103010141. Saya dari kelas 4C5, program studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum tes terapi. Nah, di sini saya mendapatkan skenario kedua, yaitu Nyonya Anita datang ke klinik fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 4 bulan yang mengalami batuk berdahak sampai kesulitan bernafas. Dari hasil diagnosa medis, putrinya menderita penyakit bronkitis. Setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil penumpukan sputum pada bagian lower lobus lateral segmental sinistra. Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan fisioterapi dan intervensi fisioterapinya. Yang langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan fisioterapi pada kasus tersebut. Nah, untuk pemeriksaannya ada dua cara. Untuk pemeriksaan fisioterapinya ada dua cara, yaitu akultasi dan perkusi. Nah, untuk akultasi sendiri, dia itu menggunakan alat bantu berupa stetoskop. Stetoskop ini bertujuan untuk mencari mendengarkan suara nafas dari bayi tersebut. Nah, stetoskop ini akan digunakan di toraks, di bagian toraks dada dari anak tersebut. Lalu kita dengarkan untuk mencari suara yang kasar dan suaranya tuh lemah, nafasnya tuh lemah. Nah, itu untuk mencari diagnosa tempat dari skuntum tersebut. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua itu menggunakan teknik yaitu perkusi, yaitu dengan mengetukkan jari pada bagian toraksnya, lalu kita dengarkan suaranya. Nah, biasanya untuk ketika ada masalah pada paru, biasanya suaranya akan hipersonor. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui untuk skuntum atau tumpukan cairan tersebut yaitu di bagian lower lobus lateral segmen pada sinistra. Nah, setelah diketahui letak skuntumnya tersebut, kita bisa melakukan intervensi yaitu berupa nebulizer. Yang pertama yaitu berupa nebulizer, yaitu sebuah alat untuk orang yang asma biasanya, yang seperti cup seperti itu, lalu ditaruh atau direkatkan pada bagian hidungnya dan mulut. Nah, nebulizer ini berfungsi untuk mengubah cairan obat menjadi uap supaya lebih mudah terserap pada saluran nafasnya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kita menyiapkan wadah, lalu kita masukkan cairan obat tersebut, lalu kita tambahkan dengan NaCl, yaitu dengan rasio atau perbandingan 2:1, NaCl-nya lebih banyak. Lalu untuk posisi bayi, kita bisa memiringkan atau memangku bayi tersebut di pangkuan kita, fisioterapis, atau di pangkuan ibu dari sang bayi itu. Biasanya kita diamkan sampai seluruh cairan tersebut terserap atau habis. Lalu untuk intervensi lainnya itu bisa menggunakan tapping atau vibration juga. Nah, itu yang terpenting di sini adalah positioning dari bayi tersebut. Nah, karena ini skutum tersebut berada di lobus bagian sinistra, maka kita arahkan kepala bayinya itu ke bagian berlawanan supaya lobusnya itu turun. Nah, kalau pada tapping kita bisa mengetuk dengan 3 atau 2 atau 3 jari di bagian toraksnya. Dilakukan berulang beberapa kali. Nah, lalu untuk vibration itu sama, dilakukan di bagian toraks dan positioningnya sama. Bedanya itu digetarkan. Kalau tadi ditepuk, sekarang digetarkan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.